beberapa agent yang berbeda juga, ada Cypher, kemudian Killjoy, jadi 2 Sentinel yang berbeda, kemudian 2 Initiator yang berbeda juga, ada Sky dan juga Keio. Sofanya tetap di bawah dan satu lagi yaitu dari controller yang memang Astra sudah jarang digunakan, tapi kita akan melihat seberapa efektifnya walaupun sudah di nerf habis-habisan, apakah tetap efektif. Dan oke, ini dia untuk pertandingan kita di match yang ketiga, map yang pertama antara tim Naus Esports melawan dari Bleed Esports. So good luck, have fun and enjoy the game. Yep. Oke, kita akan melihat tentunya di mana Bleed yang akan jadi attacker terlebih dahulu. Mulai masuk ke area garage-nya, coba di-pick oleh Darian dan tentunya akan ditemani tentunya kali ini. Ngecek terlebih dahulu dari semua angle-nya dan sudah ada smoke yang menutupi area window garage dan tidak mau terlalu memaksakan. Oh, Maxi bermain, Re, sama Pit. Iya. Oke. Maxi dan Pit main ya guys ya. Iya. Sempat terkecoh berarti kita. Tapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana pick yang dilakukan oleh seorang G yang berhasil mendapatkan 2 pemain bahkan. Apakah ini akan menjadi yang ketiga? Karena memang push yang dilakukan tidak berhasil dan bahkan ini dia 4 melawan 2, lebih tepatnya push mereka berhasil lakukan dari tim Naus. Nampaknya menyisakan 1 pemain saja. Oh, lebih tepatnya hanya 1 pemain yang tumbang dan misalkan 2 pemain saja dan yes, misalkan 1 Lene yang tersisa dan bahkan berhasil ditumbangkan 4 kill didapatkan oleh seorang Jellysius. Jellysius yang berhasil mengamankan tentunya poin pertama untuk Naus. Dan memang kelihatan dari keagresifan dari G juga ya, yang lebih maju ke area silongnya dan Blast pun yang udah bersiap di area windownya. Ini pemain-pemain dari Bleed yang udah tumbang duluan jadi agak sedikit sulit sih karena mereka posisinya udah juga ke zoning dan emang dari Maxi dan juga Pit yang mulai masuk ke lini atau bisa dibilang line up dari Bleed ini jadi pertanyaan juga ya, Re, gimana dengan pingnya atau mungkin gimana dengan chemistry-nya tentunya antara pemain-pemain dari Bleed juga deh. Yes, dan ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, kalau misalnya kalian ada info mungkin bisa diinfokan ini mereka mainnya di negara asalnya atau mungkin pindah ke Singapura juga, oke. Tapi sebelum itu kita bakalan fokus ke dalam gamenya di mana 1-0 dari tim Naus. Mereka bekerja sebagai defender terlebih dahulu, 1 kill memang mereka dapatkan. Blurred berhasil menumbangkan 1 pemain, Darion. Ini dia akan coba untuk melakukan pick lagi, namun dari seorang Blurred terhalang oleh 1 buah shock dart atau lebih tepatnya terpunish oleh 1 buah shock dart dan langsung menarik mundur mungkin pemain-pemain dari tim Bleed Esports. Sementara Kakarot akan bermain lebih agresif nih. Dan pemain-pemain dari Bleed mereka udah mulai fokus masuk ke area B-nya, udah dijaga kali ini. Angle-nya udah ditahan oleh Blast dan dapetin 1 pemain tentunya dengan Spectre, tapi dia ternyata reload dan berhasil trade dari Lexi. Sementara Jellysius ngedapetin 2 pemain dari area belakang dan bahkan Kakarot menutup kemenangan kedua untuk Naus Esports, Re. Yes, dan 2-0 kehilangan 1 pemain saja. Tentunya dari tim Naus Esports mereka mengambil round anti-ego mereka juga. Ini bagaimana kerasnya seorang Blast juga, tapi dia hanya mendapatkan 1 pemain saja. Untungnya ada backup dari teman-temannya dan ini dia SOP round dari Bleed Esports. Apakah mereka akan bisa untuk mendapatkan round ini, round SOP yang harus mereka dapatkan. Dan 2-0 kita akan melihat dari segi kill, Jellysius sudah mendapatkan 6 kill. Iya, ini gila banget sih, dia lagi on fire banget ya. Dan Darion yang udah mulai ketahuan kali ini dan bahkan langsung di-shockdat begitu saja di area A-longnya, langsung di-heal dengan cukup cepat oleh seorang Lexi. Tapi posisi dari Darion sudah ketahuan, tapi posisi cuma dia aja sih. Jadi 2 pemain tersisa seperti Lexi dan juga Pit, dari Lene ini belum ketahuan nih, Re. Yes, mereka masih bermain sabar. Slow tempo diperlihatkan oleh tim Bleed Esports. Dan kita melihat juga bagaimana setup yang dilakukan benar-benar pelan banget. Belum ada beberapa utility yang benar-benar ingin dikeluarkan oleh tim Bleed Esports. Entah itu drone ataupun
Trailblazer untuk mengecek bersih area yang ingin mereka masuki. Tapi sebelum itu, Zelisius menemukan seorang Maxi. Tidak ada smoker tentunya di round kali ini. Ini benar-benar sulit menurut gua. Dari Bleed Esports kehilangan smoker. Itu adalah hal yang sangat penting sekali, Mo. Iya benar banget, ini akan sedikit sulit tentunya. Dari Blitz sendiri mungkin masuk ke area site 30 yang seconds dituju. Sementara masing-masing pemain dari Naos masih bersiap di site-nya masing-masing. Mereka nggak mau terlalu gegabah pindah begitu saja meskipun udah dapetin informasi. Karena rotasi masih bisa dibawakan sama Blitz kali ini. Dan Lene udah ngedapetin kontrol dari area A-short-nya. 13 detik tersisa kali ini, waktu yang nggak banyak dari Blitz sendiri untuk melakukan planting. Dan bahkan Lene ngedapetin blur dari area hallway di area A-nya. Yes, the wallbang tadi. Dan sekarang waktunya untuk melakukan retake dari pemain-pemain Naos Esports. Bagaimana retake yang akan dilakukan? Namun nampaknya Dreon yang berhasil menumbangkan seorang Jellysius menjadi 3 lawan 4. Masih coba untuk menahan flash, langsung di pop up juga. Sudah ada turret yang di pop up juga. Tapi masalahnya ada 1 kill yang didapatkan oleh seorang Blast. Menjadi 3 melawan 3. Namun kita lihat sekarang Blast mampu untuk mendapatkan kill yang kedua juga. Blast bahkan triple kill. Menyisakan 1 pemain saja, Lene yang akan coba untuk menahan. Namun 1 kill didapatkan dan yes, Kakarot yang langsung berhasil melakukan refrag. Dan tentunya ini menjadi round bonus untuk tim Naos Esports. Wow, tadi padahal dari Blitz menurut aku mereka udah bagus banget, mainnya sabar, nunggu rotasi, culik satu persatu mungkin. Tapi ketika Maxi tumbang mereka tahu, mereka nggak bisa kayak paksain masuk side-nya langsung geragas lonong boy gitu aja. Mereka mainin rotasi, mereka mainin timing, dan meskipun dapetin plan sama spike-nya, tapi memang sayang sekali ya timing ketika tadi Blast masuk itu dari Darionnya nggak expect sih. Padahal udah ada turret juga yang ditaruh, harusnya udah kedengeran ya. Tapi dia lebih aware juga sih sama posisi yang ada di Haven. Takutnya yang di Haven turun atau ngepick, darahnya juga ke-pick off gitu. Tapi 3-0 kali ini. Round yang keempat, Blur juga udah coba untuk pecahin tadi dari area mid-nya, tapi pun tidak berhasil. Dan bahkan, dari KV ngedapetin Darion kali ini. Dan langsung ada informasi yang masuk karena ada drone juga dari seorang Lene yang mau ngecek pergerakan atau keberadaan dari KV sendiri. Coba bersembunyi sebentar dan bahkan dari KV masih sempat dapetin 1. Tapi ternyata Pit ngedapetin 3 kali dengan Sheriff kill-nya. Wow. Oh my god, wave tadi yang dilakukan oleh player-player dari Naos Esports dan lockdown pun dibuka. Dimana ini adalah round Eco dari tim Bleed Esports. Apakah bakalan possible untuk mendapatkan Thrifty? Kita lihat akan menarik mundur ke arah long dan sudah ada Cosmic Divide yang dibuka juga, yang dibentang oleh seorang Jellysius. Turret langsung di pop up juga, ada cam yang dipasang di posisi yang tidak terduga. Kita lihat sekarang Blast terus melakukan defuse dan di backup, dan bahkan Jellysius berhasil mendapatkan killnya. Dan untungnya Jellysius melepas defuse untuk membantu temannya terlebih dahulu melakukan frag. Dan yes, 4-0 Naos Esports walaupun kehilangan 4 pemainnya, tapi untungnya mereka berhasil mendapatkan roundnya kembali. Utility lockdown bahkan dibuka bersama dengan Cosmic Divide di round Eco dari tim Bleed Esports. Iya, kalau kita ngeliat dari replaynya, dimana Jellysius ini dia peka banget. Pas dia tahu satu udah tumbang dan temennya yang lagi nge-defuse tumbang, langsung masuk ke dalam smoke-nya, masuk ke nebulanya. Dan menurut aku memang sebenarnya dari penggunaan utility-nya yang bisa dibilang kan nggak sayang ya untuk make gitu loh. Itu justru membuahkan hasil yang manis untuk Naos sendiri di round kita yang keempat tadi. Oke, dan kita lihat juga beberapa pemain dari tim Naos sekarang lebih percaya diri untuk melakukan pick dan bahkan ada yang melakukan push yang cukup lumayan jauh. Dan sekarang pemain-pemain dari tim Bleed Esports sendiri mereka seperti kebingungan, kehilangan arah. Kemanakah posisi yang akan mereka tuju? Namun terlihat dari arah minimap sepertinya C yang bakalan dihajar oleh pemain dari Bleed Esports karena setup sudah akan dilayangkan. Namun kita lihat Jellysius berhasil mendapatkan kill. Terkena paranoia juga Dreon yang memang harus tumbang. Namun kita lihat sekarang Jellysius berhasil mendapatkan kill lagi. Namun Lexi yang berhasil mendapatkan refragnya. Lexi berhasil mendapatkan double kill. Namun di arah belakang sana tidak tercek. Nampaknya Maxi yang berhasil mendapatkan kill. 2 melawan 3 sekarang retake yang akan dilakukan oleh 2 pemain KV ZX
dan Blur berhasil mendapatkan kill. 2v2 situation, namun untuknya Pit yang berhasil untuk mendapatkan kill juga. Refrag langsung dilakukan dan sudah terkena setengah HP atau lebih bahkan untungnya Maxi yang langsung mengamankan round tersebut untuk tim Blitz Esports. Nyaris saja retake 2 melawan 3 bisa diamankan oleh tim Neos Esports. Dan ya, satu angka pertama untuk tim Blitz Esports, di mana Maxi yang bermain secara perlahan menunggu di posisi tersebut untuk menumbangkan ke arah backside. Dan betul saja, kesabaran berbuah manis dari seorang Maxi, Mo. Iya, itu hal sebenarnya hampir banget sih ya, hampir. Tapi memang posisinya dari KV yang udah low juga, dan hampir padahal dari KV bisa ngamenin poin yang kelima. Tapi poin pertama berhasil diamankan oleh Blitz kali ini setelah permainan yang baik sekali. Dan Lexi langsung ngedapetin Blur, padahal tadi di area sini juga oke, ini agak sedikit gegabah juga ya ngambil ultimate orb tadi tanpa ada juga yang nge-cover dari Now sendiri, karena posisinya tadi dari KV masih menunggu di area side-nya. Yes. Dan sekarang dari tim Neos Esports mereka melakukan eco round. Sayang Blur tadi akan mengambil satu orb tapi harus tumbang. Iya. Tidak ada Blast Storm dan tidak ada Blur bahkan. Drone langsung dibuka. KV ZX sudah diketahui dan Shock Dart langsung dilayangkan. Side P yang menjadi tujuan nampaknya. Dan Blast coba untuk melakukan push. Timing is everything. Jellysius sudah bergerak juga dari arah Garage. Namun Darion berhasil menumbangkan seorang Kakarot. Menjadi 3 melawan 5 sekarang dengan eco round. Nampaknya sedikit sulit untuk melakukan retake. 1 buah Cloudburst dan bahkan 2 Cloudburst sudah dilayangkan untuk menutupi arah Eling. Dan kita lihat Rayon, namun di sisi lain Blast berhasil mendapatkan 1 kill juga. Namun kita lihat 2 pemain berhasil menumbangkan 2 kill lebih tepatnya dari tim Neos Esports. Dan bahkan menyisakan 3 pemain dari tim Blitz Esports. Dan kita lihat Nebula langsung di pop up, Flash langsung di pop up oleh seorang Lexi. Namun kita lihat juga Pit mampu menumbangkan KVZX. Menyisakan 1 pemain saja. Pit masih mencari di manakah pemain terakhir, yaitu Jellysius yang masih di dalam Nebula. Masih bisa mendapatkan 1 kill memang, tapi tidak untuk defuse spike-nya. Dan tumbang, dan angka yang kedua pun didapatkan oleh tim Blitz Esports. Iya, itu posisinya di mana post lane yang udah dikalkulasi juga ya sama Blitz. Mereka mau main berlebih aman, posisi di mana spike mereka bisa lihat dari area mid window. Dan Pit tadi sih yang sempat ngedapetin 1 juga ya untungnya. Ini membuat Jellysius yang harus ditinggal sendirian, Re. Meskipun sempat dicari di mana nih posisinya tapi nggak ketahuan. Tapi Jellysius sempat numbangin 1 pemain, yaitu Lexi yang tadi kelihatan di daerah midnya. Lexi atau Maxi tadi kalau nggak salah. Tapi setidaknya merusak perekonomian dari Blitz sendiri. Dan kali ini udah mulai mengejar nih sepertinya dari Blitz. Dan memang tipe permainan dari Naos nih, mereka suka main yang maju-maju karena mereka pede banget dari segi aim mereka. Tapi Pit sempat salah naruh ke arah spike cam-nya, tapi nggak apa-apa. Harus menunggu lagi untuk cooldown-nya dari untuk spike cam-nya. Sementara ini bakal main default juga nggak sih dari Blitz sendiri? Mereka coba culik satu-satu. Mereka tahu sih dari Naosnya suka main agresif maju gitu kan. Jadi anggapannya ya udah kita tinggal tunggu aja mereka maju, atau mungkin ya udah kita main lebih agresif masuk ke area side-nya. Dan Seeker ya udah dibuka kali ini. Darion ngeliat 1 pemain dan bahkan dari Lene ngedapetin Blast tentunya dengan Hunter's Fury. Sementara dari Maxi ngedapetin KV, tapi Maxi ngedapetin 2 pemain. Dan bahkan langsung ada trade dari Kakarot dan langsung aja Pit kali ini yang ngedapetin Jellysius. Sementara misalkan Kakarot sendiri ya 1v1 dengan Pit kali ini. Viral teh udah ketahuan posisinya. Dan ini masing-masing udah ketahuan ya dari posisi ya. Dan dengan 30 HP tersisa dari Kakarot nih, Re. Oke. 1v1 Pit. situation. Ini bahaya banget, tapi kita lihat Pit. Timing is everything. Bahkan 30 HP. Sudah ketahuan. Sudah diketahui juga. Cybercam langsung dibuka juga untuk mencari informasi dan akan bermain lebih jauh lagi dari seorang Pit. Dan akan melakukan defuse. Tapi masalahnya kita lihat sudah diketahui juga dan akan di wallbang. Dan betul saja Pit dengan sangat tenang menumbangkan serang Kakarot yang memang tadi tidak mengetahui di manakah Cybercam dipasang. 4-3. Ini dia ciri khas dari seorang Pit-nya. Dia masang Cybercam ketika planting itu di area side atau di tembok, di kardus area side ya. Tadi di A pun dia melakukan hal tersebut. Dan dia bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah.
Iya, padahal tadi dari Kekeretnya udah coba spray ke area ini ya, box-box di area side-nya, tapi Iya. sayangnya nggak hancur untuk Cyber Camp-nya dan berhasil untuk ngedapetin poin mereka yang ketiga dari Blitz kali ini. Dan Blur akan bermain lebih agresif tentunya. Oh, dia nabrak ya, Rek? Yes, dia menggunakan semua utility-nya Mhm, tadi, bahkan satu kunai dia lesatkan. mhm. Cloudburst dibuka, kemudian dash-nya pun mentok. It's okay karena dia terkena flash. Dan ini dia untuk round eco kembali dari tim Naos Esports. Dari Mhm. 4-0 sekarang mulai dikejar oleh tim Blitz Esports. Dan bahkan kita melihat bagaimana cara permainan dari tim Blitz Esports benar-benar berbeda di awal-awal permainan tadi. Dan sekarang Side C mungkin yang akan menjadi tujuan. Di mana Pete akan coba untuk mencari informasi lagi dengan cybercam-nya Jellysius. Ini satu pemain yang bisa gue bilang benar-benar mengerikan aim-nya. Harus Iya. tumbang di awal-awal, tapi kita lihat sekarang satu pemain sudah berhasil ditumbangkan. Blast yang harus tumbang dan misalkan 3 atau bahkan 2 pemain, Blur dan juga KVZX yang tersisa. Shock Dart langsung dilayangkan, namun masih belum mengenai. Dan 1 kill didapatkan, Blurred. Maxi yang harus tumbang, 2 melawan 4 sekarang. Akan coba untuk mengecek bersih terlebih dahulu dari seorang Blurred, apakah akan merubah segalanya, namun harus terkena tag juga. Masih coba untuk on pick dan bahkan sudah ada recon, semua utility connect dan bahkan langsung tumbang di tangan Darion. Quad kill bahkan didapatkan oleh seorang Darion dan 4 sama. Kedudukan imbang Mo, dari 4-0 sekarang menjadi 4 sama. Wah, keras banget. Grup Iya. ini emang paling keras sih Mo, bisa gue bilang. Iya bener ya, dari grup C sendiri ya. Dan memang Ya, sebenarnya ini yang kelihatan gimana Blitz mereka coba untuk pelajarin dulu playstyle dari Naos sendiri. Kelihatan dari Naosnya yang suka lebih agresif, maju-maju. Jadi kadang Blitz itu tinggal nungguin aja siapa yang mungkin kayak ngepick duluan. Kayak Blur kan suka maju gitu kan dari area elongnya. Dia yang gampang sebenarnya diusir mundur sama Blitz ya anggapannya nggak jadi terlalu apa ya agresif juga dari Blurnya sendiri karena kayak utility yang dimiliki sama Blitz ini bener-bener nyulitin banget kayak Lexi punya flashnya kan, lalu juga ada Lane tiba-tiba dengan satu buah socket. Jadi menurut aku jangan terlalu bermain agresif apalagi posisi mereka adalah nge-defense side-nya. Jadi biarin Blitz aja untuk masuk maju ke area side-nya dan perangin di area side-nya menurut aku. Dan sementara itu jadi hal yang dimaksimalin banget sama Blitz. Siapapun yang iya. kayak maju-maju malah ke pick off duluan sama Blitz. Mereka sudah membaca sih lebih tepatnya Iya. dari tim Blade Esports terhadap gaya permainan Naos Esports yang kadang gatel untuk melakukan pick nakal-nakal karena ya itu dibutuhkan untuk menculik, tapi sayangnya mereka yang harus terculik. Memang di awal-awal round mereka mendominasi, tapi setelah itu benar-benar terbaca dari tim Blade Esports harus kehilangan 4 ronde dulu untuk membaca permainan dari tim Naos Esports sehingga sekarang 4 sama bahkan mulai dikejar dan bahkan hampirkah dikejar menjadi berbalik keadaannya. Tapi sekarang DVZX di posisi yang benar-benar terpojok namun harus tumbang karena memang ada pertukaran kill yang terjadi, 30 sedangkan seconds Blur left. akan coba untuk menahan posisinya. Ada satu pemain, ada timing, namun Blur hasil mendapatkan kill. Untungnya ada Lene yang langsung mendapatkan kill, juga trade dengan sangat cepat juga, namun pertukaran kill begitu sangat cepat. Tersisa Pete seorang diri, 1v2 situation di mana Pete seorang Cypher akan coba untuk mendapatkan di sebelah kirinya, namun tidak tercek nampaknya Kekerot. Pete nggak bakalan menyangka bahwa di area Gravity akan ada 2 pemain. Tentunya dia menyangka akan satu pemainnya ini di arah backside untuk memotong. Tapi sayangnya pembacaan dari seorang Pete salah. Dan repositioning yang sangat baik menurut gua yang dilakukan tadi oleh seorang Kekerot. Ini dia tayangan ulangnya. Dan bahkan mulai membalikan atau lebih tepatnya mengambil round kembali nih dari tim Naos Esports setelah mereka tertinggal atau lebih tepatnya stuck di angka 4 dan finally mereka mendapatkan angka kembali Mo. Iya, kelihatan apalagi Jellysius juga yang udah dapetin 16 kill-nya di round kita yang ke-10. Dan ini kelihatan udah mulai sabar juga dari Naos. Mereka udah nggak mulai maju gegabah gitu ya. Lebih ngejaga di area side-nya aja, nungguin pemain-pemain dari Blade untuk masuk. Darion kali ini dengan Bastomnya sudah mulai bersiap, tentunya Cloudburst juga udah dilesatkan dan bahkan nyari pematu pemain. Ada flash yang masuk juga. Nge-backup ke arah Darion dan kali ini satu pemain sudah kelihatan dari area City Blast. Tapi ternyata Blastomnya habis kunainya dan bahkan kan ada lockdown yang dibuka dari seorang Blast. Ini membuat Blitz mau nggak mau mereka harus sabar lagi, reset lagi, balik lagi ke area silongnya dan tentunya menunggu siapa nih yang bakal terculik terlebih dahulu dari Naos. Sementara Pete bakal diam-diam masuk ke area B-side-nya. Yes.
perlahan tapi pasti. Tapi yang Mmm, gua seneng tadi setup ke arah side C itu benar-benar disupport habis-habisan iya, heeh. oleh, Lene, di mana Derion tinggal tinggal ngepick-ngepick aja karena sudah terkena drone dan juga recon. Dan ini dia setup yang dilakukan, nampaknya tetap bakalan ke arah side C. Tapi pengecekan yang dilakukan oleh seorang Lexi dengan sangat pelan tapi pasti. Karena Blast pun tumbang, dua pemain sekarang tersisa. Memang ada operator dan bahkan Kevin ZX yang akan coba untuk mencari kill mungkin. Tapi sayangnya tidak connect tadi. Peluru dari seorang Kevin ZX dan Blur akan melakukan save terhadap operatornya, dan Pit bergerak pelan Mhm. juga dari arah side B dan mencari informasi di manakah Ih, Kevin ZX dan yap akan tumbang. Tentunya satu pemain terakhir Blur. Eurotef bahkan dibuka untuk gila. mencari di manakah seorang Blur. Oh my god. Eurotefnya dibuka mo Karena untuk menumbangkan operator dari seorang Blur. iya, karena mungkin mereka tahu ya, ini pemain Jet yang suka banget main operator tentunya Blur. Oke, dia bakal coba lari dari kejaran tapi ngedapetin satu pemain. Langsung ada Wow. trade yang cepat dari Derion. Dan tentunya mengamankan satu pemain operator dari Oh man. Naos kali ini. Itu gila banget sih, Blitz mereka pokoknya nggak sayang utility, Rek. Pokoknya Iya. sisa satu pemain kek, dua pemain kek, pokoknya kalau ada utility ultimate semua dipakai. Dan gila sih, Lexi mungkin karena udah punya banyak pengalaman kali ya, Re. Jadi kayak anggapannya dia cek semua corner nih ya. Dan mainannya sangat baik sekali dari Blitz. Dan kali ini 5-5. Wah, ini kerat nih, Re. Yes, ini Jellycius bahkan sang controller Mhm. berhasil mendapatkan 16 kill. Dia 2 digit sendiri Hmm. dari tim Naos Esports. Dan sedangkan pemain-pemain lainnya masih 1 digit, tapi karena ada timing dan bahkan Pit sudah siap akan hadirnya seorang Blur yang melakukan dash juga. Dan Pit akan coba untuk mencari lagi di manakah pemain-pemain dari tim Naos Esports. Sebagai entry, namun di arah belakang sana ada 3. Oh, bahkan tiba-tiba saja hilang What? seluruh pemain dari tim Naos Esports secara sekejap. Nggak sampai 3-4 detik, 4 pemain langsung tumbang secara bersamaan. Dan 6-5 keadaan mulai berbalik mo. 6-5. Iya, ini mungkin yang udah dipelajari juga sama Blitz, di mana pemain-pemain dari Naos ini suka banget main ngeflank, suka banget main maju. Jadi Nexi juga udah peka banget nih sama playstyle yang dibawain sama Naos sendiri kan. Jadi kayak oke, beberapa pemain, 3 pemain masuk ke side-nya, ada satu yang jaga flank. Itu antara Nexi atau mungkin lane-nya juga kali ya. Jadi kayak duelistnya tetap di cover, tapi mereka juga peka gitu sama sama belakangnya, Re. Ya, dan bahkan Pit bisa gua bilang ya, dia mencari space seorang diri menjadi lurk. Terkadang lurknya entah itu Pit atau Mhm. mungkin Lexi, tapi seringkali Pit mencari informasi dan ada drone yang memberi informasi di arah depannya lobby. Mhm. Ada 1 buah operator juga, dan Derion akan mengganti lagi dengan 1 buah Vandal dan Blur menggunakan operatornya menjaga di arah side A Mhm. dan akan melakukan pick ke arah long juga. Tempo permainan yang sangat sabar, seluruh angle dicek oleh tim Blade Esports karena untuk mengantisipasi adanya penjagaan angle yang tidak diduga-duga oleh tim Neos Esports, dan mereka harus menggunakan secara baik 2 initiator dari tim Blade Esports ini. Dengan adanya drone, recon, trailblazer, flash, itu harus mereka gunakan sebaik mungkin untuk mengecek seluruh spot. Dan sekarang kita lihat setup ke arah side B, ke arah Eling. Bahkan oh my god, apa yang dilakukan? Derion masih belum mendapatkan kill, tapi sudah berhasil mendapatkan kill. Untungnya ada Blur yang mampu untuk mendapatkan 2 kill juga, dan bahkan aside-nya sudah masuk. Dan bahkan kita lihat sekarang 1 kill sudah didapatkan oleh seorang Lexi, dan Pit tertangkap basah ketika dia sedang melakukan lurk. Dan Jellycius menumbangkan seorang Lexi, juga menyisakan 1 pemain saja, dan Maxi pun tumbang di tangan Jellycius. Wow, itu Jellycius aimnya gila banget, sakit banget. Dan lu bisa lihat sekarang dia udah dapat 18 kill mo. Iya, tapi masalahnya dia 18 kill sendiri, Re. Memang agak sedikit berat, tapi ini gila sih dari Blur dan juga kayak Carrot yang lakuin crossfire juga bagus ya. Kayak 1 jaga di area A-lane-nya, 1 jaga di area backside-nya. Meskipun kayak tadi dari Darion yang dapetin side B-nya masuk dengan cukup mudah, tapi dia nggak bisa ngejaga semua angle gitu loh. Dia mau nggak mau kayak ke distract sama ada Blast yang di belakang, terus tiba-tiba dia harus nge-pick off 1 yang di area A-lane-nya. Jadi kayak bener-bener harus di-backup cepet sih menurut aku dari Blitz sendiri. Karena kalau Dariannya masuk terus nggak ada coveran, nggak ada trade, itu kayak agak sayang nggak sih, Re? Dan bahkan membuat Jellycius yang
belum ke pick off malah ngedapetin poin kill tambahan. Ya ya. Karena memang kita melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh tim Blade Esports ini rapi banget. Mmm, Cornernya dicek semua, Mo. Itu yang gua suka. iya, Dan di mana dengan 2 utility-nya juga. initiate iya, penggunaan utility yang benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik. Semua terfikirkan matang-matang. Mereka nggak asal mengeluarkan utility. Mmm, Ini yang gua senang. Tapi memang sedari tadi Blade Esports ini selalu tercounter oleh seorang Zelisius. Memang ada teman-teman lainnya, tapi Zelisius ini lagi OP banget. dia Lagi kayak jago banget. dia kayak nggak harus bener-bener, rely sama dia punya utility, Rek. Kayak kita nggak ngelihat Iya. banyak, gravity well, kita nggak ngelihat banyak concuss. Dia dari segi power aim-nya aja tuh udah tinggi banget deh di Lisius ini. Jadi kayak awal-awal dia udah dapetin 4 kill, terus tiap round-nya dia ngebunuh setidaknya minimal 2. Ini yang membuat kayak Naus tuh kelihatan mungkin nggak bisa dibilang nggak timpang-timpang banget, tapi Mhm. selama masih ada Jilisius tuh mereka masih aman gitu loh, masih bisa setidaknya chance dapetin round point-nya tuh kuat gitu dari Naus sendiri. Tapi ini udah masuk ke second half tentunya, 6-sama untuk map pilihan dari Blitz sendiri. Yes, ini menjadi jawaban kita kenapa Mhm. Naus Esports masih menggunakan Astra. Ya ini Nah, jawabannya. ya itu. Zelisius percaya diri menggunakan agent ini untuk mendapatkan kill demi killnya. Dan betul saja, namun kita lihat sekarang dari tim Naus Esports nampaknya cukup lumayan cepat tempo yang mereka mainkan. Ada push yang dilakukan juga di arah mid, tapi mereka langsung menarik mundur, nggak mau terlalu komit untuk melakukan push. Dan side C yang menjadi tujuan, Blur langsung melakukan flash atau lebih tepatnya melakukan dash in, tapi ada Darion dan juga kawan-kawan yang akan siap untuk melakukan kontes. Belum di planting, akan coba untuk di counter. Sekarang posisinya dan menyisakan satu pemain saja. Lene terlalu cepat yang dilakukan oleh kedua tim, dan bahkan kita lihat sekarang Lene sudah diketahui posisinya juga dan langsung dihabisi oleh seorang Blast. Apa yang terjadi? Gua nggak ngerti karena memang nggak terlihat sama sekali apa yang terjadi di arah side C tadi, Mo. Itu posisinya di mana ada satu pemain yang dari Nausnya udah masuk ke area side-nya, tapi mereka tahu nih, kayak dari Blitz mereka langsung keluarin utility kayak Sky-nya ngeluarin flash, dan satu pemain pas mau tumbang di area side-nya pas mereka mau plant spike-nya, itu udah langsung dijawab lagi sama Naus. Kakarotnya nggak jadi untuk ngeplan juga, Blur-nya langsung lebih cari repositioning lagi, dan Maxi pun yang sebenarnya sebagai pemain terakhir yang tadi datang dari area garage, itu juga udah dipredik gitu sama Naus sendiri. Jadi anggapannya Blitz mereka nggak sempat untuk melakukan defense, dan kali ini dari Blast udah ngedapetin satu pemain dua kali ini, bahkan dengan ghost skill-nya kali ini Blast ngedapetin pemain ketiga yaitu Lene, yang terlihat banget ini dari Blitz mereka mau coba untuk main secepat mungkin. Mereka coba stuck di A, Rek. Tapi Iya, masalahnya ketika mereka stuck di A dan mereka main agresif nge-push ke area A long-nya, mereka nggak dapetin apapun. Threat kill pun kayak Blast aja juga dapatnya cuma setengah HP aja. nah Dan mereka ingin melakukan push karena ya eco round eco saja, nggak round terlalu sih. rugi juga. Tapi sebelum itu Maxi berhasil menumbangkan Kevi ZX dan ada satu buah Spectre yang jatuh Mhm. yang akan diamankan. Stack 5 tidak membuahkan apapun. 3 pemainnya tumbang tanpa adanya threat, tapi untungnya Maxi walaupun tidak cepat dia bisa menculik satu pemain. Dan sekarang dari seorang Blur akan mencari di mana pemain dari tim Blade Esports. Dan oke, sudah diketahui berhasil ditumbangkan oleh seorang Jelicious, dan satu pemain terakhir sudah diketahui juga. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Pit. Dan 3 lawan 1. Apakah another kill? Namun tidak untuk seorang Blur yang langsung menumbangkan seorang Pit menjadi angka yang ke-8 sekarang untuk tim Nails Esports. Iya, numbangin dua pemain tentunya itu cukup ya untuk Blast sendiri. Karena ini memang posisinya mungkin udah ditunggu juga sama Blast. Yang dia tahu wah ini bisa aja mereka karena Iko, mereka mau anggapannya coba culik-culik gitu ya. Main cukup agresif, langsung push ke area elongnya, dan malah dipanis balik gitu sama Blast yang sekarang lihat akhirnya Jelicious nggak 2 digit sendirian, Tre. Ada Blur, Yes. Kakarot dan juga Blast yang udah mulai stepping up nih setelah second half-nya. Oke, dan ini round yang harus didapatkan oleh tim Blade Esports. Dan apakah mereka akan memanfaatkan atau lebih tepatnya mengantisipasi apa yang dilakukan oleh tim Nails Esports. Dan
Oke, sudah ada paranoia untuk mengcounter apa yang dilakukan dan lockdown pun dibuka. Nampaknya mereka akan komit ke arah side B. Planting dilakukan oleh seorang Blur. Tanpa adanya kontes karena memang ada satu lockdown yang dibuka. Lexi berhasil mendapatkan 1 kill. Dan sekarang waktunya untuk melakukan retake. Nampaknya berbondong-bondong dari arah Elong. 3 pemain. Drone dibuka untuk mengecek bersih terlebih dahulu. Dan sudah ada follow up juga yang dilakukan oleh seorang Darion. Mencari, terus berlari. Dan bahkan 3 kill didapatkan oleh tim Naos Esports. Menyisakan 2 pemain sekarang dari tim Bleed Esports. Oh, ini berbahaya. Bonus round sekali lagi mungkin akan didapatkan. Namun Maxi berhasil menumbangkan seorang Blur. Dan ada satu bad defuse Maxi. Bahkan triple kill. Oh my god. Untungnya kita lihat sekarang. Apakah akan ada waktu dan berhasil mendapatkan kill. Terus dan no way. Tidak ada waktu karena memang dia melepaskan defuse-nya. Dan Pit pun tumbang 9-6 bonus round. Kembali didapatkan. Ini ritmenya hampir sama dengan di first half tadi, Mo. Naos Esports berhasil mendapatkan bonus round. Kemudian setelah bonus round, mereka akan mendapatkan round kembali. 4 angka pertama selalu mungkin akan diamankan oleh tim Naos Esports sendiri, Mo. Tapi gue akuin crossfire-nya Naos sih gila sih. Coverannya mereka luar biasa banget. Kayak setidaknya mereka selalu ngeboin hasil gitu, Re. Dari mungkin mereka tahu ya pergerakan dari KV juga tadi yang udah dari Lene juga yang udah ngecek pakai drone kan. Itu posisi KV tuh udah ketahuan dikejar sampai ke window dan masih bisa di cover sama Blur. Itu gila banget. Tapi Maxi ternyata dengan 3 kill tidak cukup, Re. Dan 9-6 kali ini masuki round yang ke-16. Blur nungguin lihat Maxi-nya udah ketahuan dan ada trade dari Lexi dengan 1 buah sheriff di tangan Lexi. Setidaknya itu cukup dan Maxi tidak tumbang dengan sia-sia, Re. Tapi kali ini posisinya Bleed ini lagi eco. Apakah mereka masih bisa melakukan defense dengan utility yang seadanya aja kali ini? Dan Kevi yang bakal coba ngecek dulu, clearin semua side-nya. Ketahuan ada 1 pemain. Lexi yang sudah ketahuan. Infonya harusnya masuk cuma 1 pemain aja ya. Dan bahkan Blast yang belajar juga. Tentunya dengan playstyle yang mereka bawakan ketika di first half. Mereka tahu ini kemungkinan di flank itu ada aja dari posisi defender. Dan 3 pemain sudah mulai masuk ke area C-nya. Kevi masih punya recon. Tentunya langsung nge-recon ke area backside-nya. Pit nggak ketahuan posisinya bermain lebih aman kali ini. Dan ada Nebula yang menutupi. Jilicious, timing, enggak! Dia swing langsung ngedapetin Jilicious kali ini. Dan Kakarot pun langsung melakukan trade dengan cukup baik. Dan bahkan kali ini ada flash yang dilontarkan oleh Kakarot mengarah ke arah Nebula. Karena chance-nya akan ada 1 pemain di area City. Sementara Darion bermain lebih sabar ngedapetin 1 pemain terlebih dahulu. Lexi yang sudah ke pick off terlebih dahulu. 1 versus 2 dari Darion. Waktu sudah terus berdetik nih, Re. Ini dia 1 melawan 2 tapi sepertinya tidak ada waktu juga dan Blast sudah memantek ke arah ceiling dan Darion pun harus tumbang 10-6. Lagi-lagi 4 angka pertama selalu didapatkan oleh tim Naos Esports ketika ronde baru berjalan, entah itu di first half maupun di second half. Dan lu bisa lihat 20 kill Jilicious sebagai controller, bisa gue bilang ini bener-bener OP banget sih. Dan memang kita tahu juga dari tim Naos Esports, mereka nggak terlalu cepat untuk masuk ke arah side sih. Mereka bener-bener mengecek bersih juga dari seluruh angle-nya yang dijaga oleh tim Bleed Esports. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana cara permainan yang hampir sama menurut gua, entah itu dari tim Bleed Esports ataupun dari tim Naos Esports. Mereka bermain slow pace, mereka menggunakan semua utility dengan sangat baik, nggak ada skema rusuh-rusuh cepat gitu. Karena memang mungkin tadi cuma sekali ke arah side B dari tim Naos Esports ketika di anti-eco mungkin tadi dari tim Naos Esports mereka bisa untuk mendapatkan roundnya. Dan sekarang akan coba untuk di-push nampaknya oleh 1 player dan sudah diketahui juga karena ada 0 point yang connect, Mo. Iya, dan memilih untuk mundur aja ya. Dan ini memang tempo yang lama dari kedua tim, dimana posisi attacker mereka mau benar-benar kayak skenario harus perfect banget. Tapi Hunter's Fury sudah mulai dibuka oleh Lene kali ini dari area A-Link-nya. Tidak ngedapetin siapapun, tapi Blur kena sedikit aja ternyata, Re. Dan kali ini sudah mulai dibuka juga dari Kayonya. Mule Comment-nya sudah mulai connect kah? Tapi ada Blast
Mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu dan bahkan sudah ada yang menghalangi dari teman-teman Naos kali ini udah mulai masuk ke area setnya. Blur udah ngedapetin positioningnya dan Kakarot pun langsung melakukan planting saja terhadap spike-nya. Dan lihat ini yang tipikal dari Naos, mereka gak ngejar ke arah side-side yang mungkin bakal didatengin sama Blitz kayak ke arah City atau mungkin ke arah Garage. Mereka bermain lebih aman di area side-nya. Seekersnya udah mulai di pop up, Blur mendapati satu pemain tapi Pit langsung melamatkan Jellysius kali ini. Blast mulai bingung kali ini dan bahkan sudah ada neural tap yang dibuka kali ini. Lene yang dapetin satu pemain dan bahkan dari Kakarot dapetin dua, tapi ternyata KV masih bisa langsung melakukan trade ke arah seorang Lexi dan membuat Blitz tidak mampu untuk mendefuse fight-nya, Re. Yap, dan bisa gue bilang itu post plan dan juga retake yang sangat baik. Retake-nya udah hampir berhasil, tapi sayangnya apa yang dilakukan trade-nya bener-bener berjalan cepat. Itu semua berjalan banget trade-nya. Kayak satu tukar satu, terus aja tuker-tukeran itu kill-nya. Dan playernya lagi on power banget sih. Iya, gue ngeliat juga mereka mainnya disiplin sih, Re. Kayak ada cyber catch dibuka sama Pit, kayak nggak ada yang nembusin, bahkan Blur aja dia harus sampai updraft dulu biar nggak kena itu cyber catch dan nggak ketahuan posisi dia. Jadi memang mainnya disiplin, mainnya rapi banget dari nol sendiri. Mereka lebih sabar nunggu Blitz untuk masuk retake dan mereka padahal lebih siap gitu di area side-nya. Oke, dan round yang ke-18 ini 11-6 setelah ada time out dari Blitz. Apakah bisa membuahkan perubahan ke Blitz karena mereka harus ngejar 5 poin, tentunya ini bukan poin yang sedikit untuk Blitz sendiri. Yes, Dan ini Ron Iko juga dari tim Blitz Esports hanya bermodalkan satu buah Bladestorm dan beberapa Sheriff mungkin, tapi ingat Bladestorm ini bisa merubah segalanya, Mo. Jadi lebih indah tentunya untuk Blitz dan apalagi dari Pit sendiri ya, Sheriff juga tajam sih, Re. Jadi menurut aku ini perlu masih ada respect tentunya yang diperlihatkan sama Naos juga. Mereka meskipun tahu Iko round untuk Blitz, mereka nggak mau terlalu rusuh-rusuh seperti yang lu bilang. Nggak ada tuh mainnya rusuh, mereka mainnya bener-bener slow face banget, dapetin info, manfaatin dua initiator yang mereka bawa dari kedua tim. Dan Kakarot juga dari kemarin ya, dari VCT di region mereka, ACS-nya juga tinggi banget, Re. So, pede banget dari Emi, tapi ternyata Blast dapetin Lexi. Tentunya yang nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ada Paronia kali ini. Lihat tuh pemain langsung mundur begitu saja, tapi KV dapetin Lene. Dan sementara Maxi kali ini udah mulai bersiap. Ada satu buah Cloudburst tentunya yang dimanfaatkan untuk seorang Blur untuk masuk dan bahkan Jellysius. Lagi-lagi, ini orang gila banget. Headshot terus dan bahkan menyisakan Darion sendiri aja dengan satu buah Bladestorm yang apakah bisa mengubah segala sesuatu lebih indah untuk Blitz. Dan dia bermain lebih berhati-hati. Dia nggak punya waktu yang banyak. Waktu terus berdetik dan bahkan Darion apakah mau exit frag aja ngedapetin weapon, tapi apakah itu worth it kali ini? Dan masih ada connect satu pemain dua, bahkan Jellysiusnya connect kali ini. Ini seakan Kakarot dan juga KV yang berada dari side-nya, tapi ternyata updraft ngecek ke arah A-shot bukanlah jawaban untuk seorang Darion dan KV menutup match point untuk Naos. Yes, dan lu bisa lihat bagaimana cara entry dari tim Naos. Ketika mereka sudah dapat satu kill arah long, mereka nggak langsung commit, mereka tetap coba untuk masuk secara bersamaan, nunggu flashnya di pop up dengan sangat baik juga. Dan bagaimana follow up dari teman-temannya pun kayak sebaris sejajar ketika mereka ingin masuk ke arah side. Ini keras banget dan bahkan setelah Darion berhasil mendapatkan 2 kill, itu kayak oke, cukup guys, jangan dipick lagi. Dari tim Naos pun langsung merespect apa yang dilakukan oleh seorang Darion. Dan sekarang kita lihat sudah ada 2 pemain mungkin yang terkena tag dari Hunter's Fury, dan 2 pemain tentunya terkena minus 80 dan 50-nya itu dari armor dan 30-nya dari HP, Mo. Wow, kalkulasi yang luar biasa sekali, Rere Bredel. Dan aku memang sih ngelihat ya, ini respectnya Naos sih. Kayak paranoia Maxi padahal connect pas di Elong, tapi mereka kayak nggak mau push, mereka balik lagi, mereka sabar lagi, nunggu lagi, reset sampai satu pemain keculik mereka baru masuk. Dan ini Kakarot yang tadi Hunter's Fury-nya juga dari KV udah dibuka, mereka nggak push paksa masuk ke arah C, mereka rotasi lagi ke area B kali ini.
Dan bahkan sudah ada recon juga yang mulai dibuka. Lexi, sudah ada flash yang di pop up, dan bahkan Blur dapetin Lexi karena posisinya terlalu terbuka, dan bahkan ada satu buah lockdown mengusir pergerakan dari Blitz kali ini, mau mengamankan poin yang ke-13, dan bahkan Blur pun menjaga pemain-pemain dari Naos kali ini. Dan sudah selesai lockdown dari seorang Blast kali ini. Sementara dari Blur sudah mulai bersiap, dia di posisinya angle sudah dijaga. Ace kah untuk seorang Blur, dan Ace untuk Naos ditutup dengan manis sekali. Ace dari seorang Blur membawa victory untuk pemain-pemain Naos di map kita yang pertama. Yap, dan ini